Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gua Riko Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini, lagi-lagi gua akan bagiin cerita pengalaman horor gua waktu ngedaki salah satu gunung di daerah Bogor. Penasaran dengar ceritanya? Saksin terus videonya. Jadi cerita ini bermula ketika gue ngelakuin pendakian kedua di tahun 2015. Ini pengalaman kedua gue ya, ngedaki gunung itu. Pertamanya itu gue ngedaki gunung Merbabu di tahun yang sama. Itu pengalaman pertama gue naik gunung, dan yang kedua nih di Gunung Kencana ini. Kenapa bisa dipilih Gunung Kencana? Karena awalnya gue bukan tipe orang yang suka naik gunung ya. Bahkan bisa dibilang sering ngecengin lah anak-anak tuh yang suka naik gunung. Apain sih lu naik gunung, gue bilang. Capek-capek doang. Udah sampai atas turun lagi. Ini diam-diam, kalau nggak kita ke pantai ya. Gue tipe orang yang lebih senang ke pantai waktu itu. Jadi kenapa bisa dipilih Gunung Kencana tuh, awalnya anak-anak tahu kan gue nggak suka naik gunung. Teman-teman komplek gue nih, kebetulan buat sekedar informasi, di komplek gue nih ada organisasi pencinta alam gitu ya, yang udah terdaftar resmi. Nah, mereka tuh awalnya sering ngajakin gue naik gunung ya. Gue nggak suka, nggak pengen gue naik gunung. Nah, begitu tahu gue naik Merbabu, mereka langsung, ayo bang, naik bang, enak kan naik gunung, ayo bang naik, pada ngajakin gitulah. Ada yang gue bilang ujung-ujungnya, ya udah, yuk kita naik. Naik mana? Ke Salak aja, ke Salak, katanya. Mikir-mikir lagi lah gue karena gue sering baca artikel gitu ya, cerita-cerita Gunung Salak tuh nggak ada yang nggak serem, serem semua ceritanya. Sampai salah satu nyeletuk, ada bang Gunung Kencana, tadi gitu. Cuacanya dapet, view-nya dapet, tadi. Enak dah katanya. Dia juga belum pernah naik. Ya udah, coba cari tahu gimana caranya naik ke sana. Tahun itu tuh kita ngebangun literasi agak susah ya. Ya nggak sesusah senior dulu sih. Masih agak gampang gitu, tapi ya kayak kita. Kalau sekarang kita buka YouTube tuh udah gampang banget gitu kan. Mau ke gunung sini, buka YouTube. Oh, itu udah banyak tuh teman-teman lain yang bikin channel yang kayak gitu kan, yang ngasih tahu lewat jalur mana, biayanya berapa, kayak gitu-gitu udah banyak. Nah, tahun 2015 itu masih jarang ya gitu, bahkan nggak ada ya, apalagi Gunung Kencana nih. Kita dapat informasi itu dari Blogspot waktu itu. Tokannya masuk dari sebelum Telaga Warna tuh ada kayak gerbang gitu, portal, masuk naik ke atas, arahnya ke Desa LC. Desa LC itu dihuni 15 rumah kalau nggak salah, 15 rumah. Jadi ya emang cuma ada 15 rumah doang, nggak ada tetangga-tetangga lain. Singkat cerita kita mulai tuh jalan. Kurang lebih 8 orang atau 9 orang waktu itu. Kita jalan sampai pertigaan yang ada SD-nya, SDL sih. Wah, bener nih jalurnya. Dari SD itu nggak jauh. Ya paling 15 sampai 20 menit kita sampai. Terus sampai deh kita di satu desa. Dari base camp kan. Wah. Ada satu rumah yang ya patokannya ada stiker-stiker pendaki lah, jatuhnya stiker-stiker organisasi apa, ini adventure, itu adventure. Ya udah kita mampir ke situ. Ternyata memang ya itu kepala dusun yang bukan base camp sih. Jadi ke kepala dusun nanya, syaratnya gimana pak buat daki gunung ini gitu kan. Dan nanya-nanya dijelasin tuh sama Pak Una waktu itu. Mau naik berapa orang,
mau turun kapan, siapa ketua regunya, nomor telepon darurat apa segala macam dicatat gitu kan. Yang harus dipastiin itu kita mau naik berapa malam di atas. Misalnya kita bilang 2 hari semalam, 2 hari semalam kita nggak turun, kita disamperin ke atas. Karena menurut keterangan dia, di Gunung Kencana ini dulu banyak yang hilang. Ada beberapa organisasi gede yang ngelakuin kegiatan organisasi ya di gunung itu beberapa ada yang hilang. Meskipun gunungnya ya bisa dibilang nggak tinggi-tinggi banget gitu ya, bahkan dari bawah sampai puncak itu kita nge-trek paling 1 jam 20 menit tuh udah sampai lah, paling lama 1,5 jam. Ya kita mau naik 2 hari semalam pak. Dari situ kita mulai jalan tuh, jalan, belum masuk pintu rimba nih, masih di kiri kanan ada pohon teh. Sampai di suatu batu besar tuh, briefing ringan gitu kan, begini, doa, mulai kita naik. Temen gue nih begitu masuk pintu rimba udah, wah ini miniatur Salak nih, dia bilang treknya dulu tuh bener-bener persis sama Gunung Salak menurut dia ya, karena gue belum pernah naik Gunung Salak gitu kan, mirip sama Gunung Salak. Selama perjalanan naik tuh kita nggak ada gangguan apa-apa, lancar aja sampai di puncak. Diriin tenda, habis diriin tenda bikin parit gitu kan, bongkar logistik, masak, terus makan. Beres makan, hujan turun deras banget, derasnya deras. Masuk deh tuh kita ke tenda. Ada 2 tenda kan, separuh masuk sono, separuh masuk sama gua. Hujan tuh nggak beres-beres sampai malam, hujan deras. Reda tuh jam 8 apa jam 9 tuh mulai reda, tapi masih hujan. Tapi agak reda gitu loh. Proses reda itu, gua kan tiduran ya, udah dari duduk ngerokok, tiduran, duduk ngerokok, tiduran. Nah, akhirnya gua tiduran deh tuh. Gua lagi celentang ini ngobrol-ngobrol ringan sama teman gue yang di sebelah. Satu tenda ya, bukan tenda sebelah. Pas lagi hujannya mulai reda, gue tiduran ya sama temen gue sambil ngobrol kita. Terus gue lihat ke atas, kan tenda tuh agak melengkung gitu ya. Nah begitu gue lihat lagi ngeliatin ke atas sambil ngobrol, itu tenda ada 2 tangan dari luar. Apa anak-anak dari tenda sebelah nih sama gue kan. Tapi posisinya masih hujan meskipun mulai reda gitu ya. Masa iya sih buat iseng dong bela-belain hujan-hujanan. Gue nengok nih sama teman gue di sebelah, dia nengok juga ke gue, terus kita kata nengok lagi. Nah temen gue bilang udah mulai agak malam, gerimis tipis. Gue sama temen gue nih udah mulai mau tidur gitu lah, posisi kayak mau tidur gimana sih, udah mulai merem-merem, terus naik lagi. Terus gue ngedengar di luar tenda itu kayak ada yang lagi foto-foto. Kedengeran suaranya, gantian, fotoin gue dong, gantian. Flashnya kelihatan, cepret gitu, kelihatan, persis kelihatan, jelas banget itu flashnya. Gue sama temen gue, anak-anak kalian mau keluar gak lo? Enggak ah, udah biar udah malam, malas. Ya udah kita tidur aja dah. Ya udah tidur deh tuh. Nah, singkat cerita paginya bangun, wah kita ngeliat deh tuh emang Kencana keren banget menurut gue ya, dengan ketinggian yang nggak begitu tinggi, pemandangannya itu keren banget. Bahkan temen gue ada nih, dia udah berkali-kali naik gede, berkali-kali naik Pangrango, dia cuma ngomong, gue udah pernah lihat puncak Pangrango dari gede.
gue udah pernah lihat puncak gede dari Pangrango kata dia. Tapi gue baru pernah lihat gede sama Pangrango gandengan dari sini. Emang view-nya keren banget. Kita bisa lihat puncak Pangrango sama puncak gede dari puncak Kencana. Cuacanya dapet, sejuknya, dingin-dinginnya gitu dapet tuh, cakep deh. Nah, saking senengnya di gunung itu karena ya sepi. Kita naik berlapan, nggak ada lagi yang naik. Ya lu naik misalnya setim atas waktu itu ya, 2 hari 3 hari itu nggak ada lagi yang naik karena keasikan. Kita kebablasan lah bisa dibilang. Akhirnya kesorean turunnya, jam 5 baru mau turun, packing segala macem, turun deh tuh. Jalan belum jauh, paling 10 menit 15 menit itu jalur ketutup. Ada satu pohon gede ya, nutupin jalan. Kalau misalnya pohon itu baru tumbang, baru rubuh, itu kelihatan jelas dong. Pohon baru rubuh gitu, ngancurin, ngerusak pohon-pohon kecil di sekitarnya gitu kan kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan. Bahkan kayak pohon itu tuh udah lama banget tumbangnya. Udah ada pohon-pohon kecil tumbuh gitu di bandi. Bahkan di pohonnya itu udah ada pohon-pohon kecil kayak lumut apa gitu udah pada tumbuh-tumbuh di pohon yang tumbang itu. Jalur itu udah benar-benar ketutup. Nah, teman gue inisiatif, coba sini gue mau terabas. Dia coba terabas, dibuka nih sama teman gue. Begitu dia buka, dia lihat ke arah sana, kan kemarin meskipun logika kalau misalnya itu ketutup gitu ya, harusnya di balik pohon itu ada jalur lagi. Tapi ini enggak. Kesananya ketutup juga sama alang-alang kayak gitu. Pada mulai bingung nih. Tapi ini jalur ya, gua juga ingat ini jalur ya. Terus kita diam dulu dah tuh. Udah kita break dulu dah, ngerokok dulu. Baru jalan 10 menit kita udah break aja udah nggak apa-apa. Ngerokok aja. Nah teman gua nih, makanya nih kita mau gimana nih. Nah 2 orang yang kemarin inisiatif, coba gue cari jalur lain kata dia. Pecah tuh anak berdua. Tapi gue bilang, kalau kira-kira lu jalan 5 menit gak ketemu, balik lagi gue bilang. Gak usah dipaksain, mungkin emang belum boleh balik kali. Ya udah. Dia jalan dah tuh berdua. Habis itu gak lama balik lagi. Pada bengong gitu kan. Aneh ya tadi. Gak ada lu jalur yang kemarin. Padahal maksud dia tuh cuma melipir terus ngarah ke jalur yang utama lagi nih yang kemarin kita lewatin. Tapi gak ketemu jalurnya tadi. Gue mulai parno nih kata gue. Kita balik lagi ke puncak dah, lebih deket kan. Baru jalan 10 menit ya udah kita balik lagi ke puncak. Emang logistik juga masih cukup ya kan. Ya udah naik lagi ke puncak, ngecamp lagi gue jadinya. Gue bilang anak-anak jadi bawa parno, biasa aja, besok pagi kebuka pasti itu jalur. Gue bilang kita makan emang nggak kayak kemarin sih, maksudnya nggak seasik kemarin gitu ya. Udah pada mulai panik gitu, udah mulai pada bingung. Malam itu kita lewatin terus tidur lagi, nggak digangguin apa-apa. Cuma gue denger kayak ada suara anjing lolong gitu. Tipis suara jauh gitu, berkali-kali itu, nggak sekali doang, sekali 2 kali hilang, ntar 5 menit 10 menit bunyi lagi. Sepanjang malam ya itu kita dihibur sama suara lolongan anjing gitu kan, sampai ketiduran. Paginya gue keluar tenda, niatnya mau masak nih, bongkar logistik lagi. Gue mau masak, gue ngeliat ke arah jalan kan, nggak, puncaknya Kencana tuh gak lebar ya, kecil gitu kan. Jalur mau balik tuh kelihatan dekat, nggak begitu jauh. Di ujung jalur itu ada anjing hitam. Nah
teman-teman gue bilang ya ada anjing. Nah, kalau logikanya ya, dia naik tahu jalur, masa iya turun dia nggak tahu jalur, kita ikutin aja kata gue gitu. Ya udah kita nggak usah makan dulu, kita nggak usah masak dulu, bongkar tenda, kita packing lagi, siap-siap deh. Itu anjing kayak nungguin kita gitu. Kita beres packing, kita udah pada siap gitu motor, anjing itu jalan. Nah, kita ikutin, ngepas lah, kita nggak perlu usir-usir gitu, dia udah jalan itu. Ya udah kita ikutin. Dia lewatin jalur yang sama yang kita lewatin kemarin, nggak ada yang beda, jalurnya jelas. Jalan 10 menit, kemarin kita ketemu sama pohon tumbang, hari ini enggak. Pohon tumbang itu nggak ada, jalurnya normal, nggak ada pohon tumbang, nggak ada apa, normal. Karena ngikutin tuh anjing lewat situ, kita ikutin. Turun tuh nggak ada sejam, 35 menit sampai. Oh, cepet banget, serius, cepet banget, dari atas ke bawah tuh cepet. Apalagi kita ngikutin itu anjing yang emang bener tahu jalan gitu kan. Nah, begitu kita udah ketemu, kan kelihatan batu gedenya itu dari jalur turun tuh udah kelihatan tuh, yang patokan kita kemarin briefing ringan gitu kan. Yang kemarin kita sempat berdoa dulu di situ. Kita fokusnya udah ke batu nih jadinya. Ya udah kita ke arah tuh batu. Kita udah ngeliatin anjing lagi, anjing itu udah nggak kelihatan, nggak tahu kemana. Ya udah deh, apa-apa yang penting dia udah nunjukin kita jalan balik. Break sebentar, ngerokok sebatang, lanjutin jalan ke rumah si kepala dusun ini, Pak Una. Begitu sampai sono dia lagi prepare, udah ngikutin golok gitu kan, pakai sepatu boot. Begitu sampai rumahnya, Pak Unang kaget ngeliat kita. Lah, baru bapak mau susulin nanti deh gitu. Kemarin kan bilangnya mau 2 hari semalam ngecampnya, tapi ini udah 2 malam belum turun. Terus gue jelasin deh itu ke dia. Iya pak, jadi sebenarnya kita mau turun kemarin, cuma di jalur turun, jalurnya tuh ketutup sama pohon tumbang. Gue bilang kayak gitu. Nah terus gimana? Ya gue bilang lagi kalau ya udah kita naik lagi ke puncak pak, kita ngecamp lagi deh. Ya karena kebetulan ya logistiknya masih ada. Terus paginya saya keluar tenda, niat saya mau masak pak buat anak-anak. Saya lihat ada anjing pak di ujung jalur. Saya tunda dulu masaknya. Saya kasih tahu tuh anak-anak buat kita packing aja dulu. Siapa tahu nih anjing tahu jalan turun. Karena kemungkinan dia tahu jalan naik, masa dia nggak tahu jalan turun. Terus kita ikutin anjing itu pak. Dan anehnya, begitu kita turun, anjing itu ngarahin kita buat lewatin jalur yang sama yang kemarin kita lewatin. Tapi di posisi yang kemarin ada pohon tumbang, tadi nggak ada pak. Mulus jalurnya, nggak ada pohon tumbang. Alhamdulillah lah kata Pak Unang, yang penting udah pada sampai selamat. Pak Unang ngasih tahu bagus gitu dia, kalau misalnya lagi ketutup gitu mending tahan dulu, karena yang udah kalau misalnya udah ditutup jalur gitu, mereka sok-sokan buka jalur, nyari jalur lain. Nah, itu yang bikin nyasar. Nah, semenjak itu gue jadi ngerti gitu ya, karakter gunung itu kayak gimana. Beda gunung ya beda karakter. Nah Gunung Kencana ini karakternya kayak gitu. Kita harus ngerti lah, setiap gunung punya karakternya masing-masing ya. Iya gue ngalamin sendiri. Semenjak itu Kencana tuh udah kayak taman bermain gue waktu itu. Kita bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali. Mau naik gunung, mau cuma silaturahmi doang ke rumah Pak Unang itu. Cuma gue udah cukup lama gak kesana lagi gitu kan. Karena sekarang gue denger udah dikelola sama Perhutani. Ya bagus juga sih, jadi lebih teratur gitu ya. Jadi segitu dulu aja cerita dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai. Gue Riko Kobe dari HS Story 666 pamit.